Ya, selamat malam saudara, saya Herdina Soherdi menjumpai Anda kembali. Kali ini dalam program Kabinet Kerja Menjawab. Program ini adalah hasil kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saudara, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, pemerintah meluncurkan program simpanan keluarga sejahtera dan dibarengi juga dengan program Indonesia Pintar dan program Indonesia Sehat. Keseluruhnya tentu saja adalah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Malam hari ini di Kabinet Kerja Menjawab, kami akan berbincang banyak hal mengenai program simpanan keluarga sejahtera. Sudah hadir bersama kami seorang narasumber, yaitu dari PT Pos Indonesia, tepatnya Vice President Penyaluran Dana dan Kemitraan Perbankan PT Pos Indonesia, Bapak Apip Supriyatna. Selamat malam Pak Apip. Selamat malam. Ya. Dan selain Pak Apip, sebetulnya kami juga mengundang dari Kementerian Sosial, yaitu Ibu Menteri Sosial, Ibu Hovifah Indar Parawansa. Namun beliau nanti akan diwakilkan oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bapak Dr. Insinyur Andi Z.A. Dulung, yang sedang dalam perjalanan karena memang saat ini di Jakarta tengah terjadi kemacetan yang luar biasa. Baik saudara, kami akan awali perbincangan kali ini. Langsung saya akan menanyakan kepada Pak Apip terlebih dahulu. Pak Apip, ini pertanyaan yang mungkin mendasar ya Pak ya. Yang terpenting dari penyaluran program ini tentu saja adalah distribusinya tepat sasaran dan juga tepat waktu. Bagaimana peran PT Pos dalam hal ini Pak? Jadi dalam hal ini PT Pos Indonesia kebetulan ditunjuk oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan PSKS ini. Jadi untuk tahap 1 itu 2014 dan ini adalah merupakan tahap kedua. Jadi 2015. Untuk apa yang membedakan Pak dari tahap pertama dengan tahap kedua ini? Ya. Kalau tidak salah dari jumlah besaran rupiahnya juga ada perbedaan. Jadi kalau tahap pertama itu besarannya diberikan per bulannya 200.000 tetap, cuma untuk 2 bulan, November dan Desember. Tapi untuk tahun 2015 memang dibayarkannya ada 3 bulan menjadi 600.000 per RTSM, per penerima. Baik, jadi warga penerima nantinya akan menerima uang sebesar Rp600.000 yang itu adalah jatah untuk 3 bulan, bisa dibilang begitu ya Pak ya, secara sederhananya. Iya. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan mekanisme penyalurannya? Kalau di tahap pertama itu kalau tidak salah ada semacam kartu handphone yang diterima oleh masyarakat penerima. Kalau kali ini seperti apa Pak? Jadi kalau untuk pembayaran ada 2 sistem sebenarnya, yaitu dengan dari total 15.500.000 ini. Sebesar 14.500.000 menggunakan simpanan giro pos. Jadi simpanan giro pos itu sama aja dengan rekening giro. Jadi bisa nyimpan, bisa diambil seluruhnya, bisa diambil sebagian, bisa juga dipakai untuk menyetorkan uang. Jadi memang ini adalah bentuknya ada simpanan. Yang kedua adalah sistem yang 1 juta lagi menggunakan layanan keuangan digital. Ya. Jadi kalau yang dimaksud layanan keuangan digital ini adalah pembayaran bekerjasamanya saya dengan Bank Mandiri dalam hal ini. Jadi pembayarannya itu dengan sistem yang digunakan oleh Bank Mandiri. Jadi dia harus menggunakan kartu handphone atau SIM card ya di sini. Dan untuk layanan digital menerima ada kartu SIM cardnya, ada kartu keluarga sejahtera, ada kartu Indonesia Pintar dan kartu Indonesia Sehat. Iya, jadi artinya tadi yang memegang kartu ini, kartu elektronik berisi uang elektronik ini sebanyak 1 juta. Dan selebihnya yang akan dilayani oleh PT Pos terbanyak ada 14,5 juta itu tadi. Nah itu nanti mekanismenya akan seperti apa Pak? Mekanismenya dia menggunakan kartu perlindungan sosial yang sudah ada di masyarakat semua, sudah dibagikan waktu itu. Sehingga dia tinggal, karena itu adalah nomor kartu adalah nomor rekening, dia tinggal datang ke kantor pos, membawa kartu dan kartu identitas diri, lalu nanti datang ke petugas loket untuk didata dan itu langsung di-scan aja, akan keluar nama penerima dan besar uang. Lalu ditanyakan berapa akan ngambilnya, dan itu bisa diambil 200.000 atau sebagian lah, bisa diambil sebagian ataupun seluruhnya. Sehingga itu tinggal menyebutkan besar uangnya langsung di. Untuk memverifikasi data warga yang bersangkutan, apakah juga tentu harus menunjukkan
kartu identitas juga. ya, Betul. KTP ataupun tanda pengenal yang lain. Betul, gitu ya. ya. Nah Pak, kalau bicara mengenai ini kan adalah tahap yang kedua. Betul. Berarti tahap pertama tentu sudah ada pelaksanaan, dan bagaimana kendala dan juga evaluasi dari tahap yang pertama itu Pak? Jadi kalau tahap pertama itu kendalanya adalah masyarakat masih belum mematuhi istilahnya jadwal yang telah kami tetapkan. Nah, oleh karena itu kami di tahap kedua ini, untuk tahap pertama kita bagikan ke 32 provinsi. Sebanyak 1.700.000 penerima. Nah, itu jadwal udah disebarkan ke kelurahan, ada juga di kantor pos, sehingga masyarakat itu tinggal melihat jadwal aja, sudah silahkan datang ke kantor pos. Jangan berbondong-bondong seperti tahun-tahun lalu berbondong-bondong, karena sehingga memang nanti menimbulkan iya, chaos menimbulkan ya. kasihan juga sebenarnya kami dalam ini. Tapi dalam hal ini juga PT Pos Indonesia untuk meningkatkan pelayanan itu, selain jadwal telah ditetapkan, itu kami juga memisahkan antara lansia dan yang cacat. Sehingga akan terpisah antara pembayaran untuk lansia dan cacat akan terpisah. Lalu kalau jadi kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di tahun lalu, di mana ada juga lansia yang kemudian sakit pada saat mengantri dan sebagainya, itu tidak diharapkan tidak terjadi lagi ya Pak ya, di tahap kedua ini. Ya, kalau memang ada lansia atau penerima PSKS ini sakit, benar-benar sakit dan tidak bisa ke kantor pos, tinggal minta bantuan RT atau RW membuat surat kepada kami ke kantor pos, ini sakit tidak bisa jalan, nanti teman-teman PT Pos Indonesia akan datang ke sana. Tadi Bapak mengatakan bahwa masyarakat ataupun warga penerima bisa langsung mengecek jadwalnya terlebih dahulu tanpa harus datang ke kantor pos langsung. Itu masyarakat bisa mengecek jadwalnya di mana, ataukah mungkin selain di kantor ada juga mungkin secara online, itu seperti apa Pak? Jadi jadwal itu bisa dilihat di kantor kelurahan, karena kami kalau di online kan itu akan sulit untuk memberitahu karena per kabupaten, kota dan per provinsi, sehingga kami jadi bisa tahap pertama masyarakat bisa menuju ke kelurahan ngelihat daftar, oh nama saya kelurahan ini siap dibayarkan tanggal sekian, seperti contohnya di Jakarta Pusat tadi kan, itu terdiri hari ini sudah hari ya di ini, Jakarta Pusat ya. Hari ini udah ini dia di jadwalnya per 2 kelurahan. 2 kelurahan itu sudah datang sekitar 2018 orang. 2018 orang? Iya, itu 2 kelurahan itu. Itu sudah mencapai berapa persen dari target sebenarnya dari kalau penerima? Target kami untuk ini tadi itu kan dari total 2018 yang datang sekitar 1.900-an. Yang sisanya mungkin besok dia akan datang, tapi nggak apa-apa. Kepada masyarakat ini jangan khawatir, namanya simpanan. Itu simpanan Giro Pos ataupun layanan keuangan digital. Itu tidak akan hilang. Tidak akan hilang ya? Tidak akan hilang. Jadi kalau tidak sempat sesuai jadwal, carilah waktu-waktu yang kosong gitu. Kalau dia tanya-tanya teman di kantor pos udah kosong nih, silahkan aja datang. Atau di kantor pun masih penuh, daripada berdesak-desakan, toh uangnya juga tetap aja akan dibayarkan. Di tahap kedua ini di 2015 itu sudah dimulai per 1 April kemarin ya Pak. Betul. Ya? Sejauh ini sudah sampai mana Pak pelaksanaannya? Jadi untuk tahap pertama kami udah di 32 provinsi. Itu yang tadi saya sebutkan 1.700.000, dan itu semua sudah melakukan pembayaran. Dan kelurahan ini juga sudah tahu jadwal-jadwalnya udah disebar, karena ini permintaan khusus dari Bu Menteri bahwa jadwal itu harus besar-besar, tulisannya udah kami lakukan supaya memang yaitu tidak terjadi antrian-antrian yang panjang gitu, seperti tahun-tahun lalu masih ada antrian. Meskipun tahun lalu kita saya kira mungkin dibandingkan yang sebelumnya udah bagus. Nah, saya ingin PT Pos Indonesia juga ingin lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Baik, untuk tahun ini sendiri Pak, tadi disebutkan 15,5 juta keluarga kurang mampu nanti yang akan menerima. Ya. Itu datanya sendiri apakah sudah yang termutakhir sudah diterima oleh PT Pos Indonesia atau bagaimana Pak? Jadi kalau data kami memang udah dikasih oleh Kementerian Sosial, dalam ini Kementerian Sosial memberikan data kepada kami untuk
untuk PSKS ini, sehingga kami kalau data saya kira udah valid dan udah. Ada perubahan data nggak Pak dari yang dilakukan di kemarin di 2014 di tahap pertama, kemudian dengan yang di 2015 ini, apakah ada perubahan data ataukah tidak ada? Kalau perubahan data untuk ini masih sama dengan tahun tahap yang pertama kemarin ya. Baik, nanti kita akan berbincang langsung juga dengan Kementerian Sosial dalam hal ini dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial yang sudah hadir bersama kami malam hari ini, Dr. Insinyur Andi Dulung. Selamat malam. Selamat malam. Pak Andi. Iya, terima kasih Pak sudah hadir bersama kami. Tentunya tadi kita sudah berbincang Pak sebelum ini dengan PT Pos Indonesia, dengan Pak Apip. Saya mungkin ingin tanyakan sekarang ke Kementerian Sosial, Pak. Tentu saja program ini diadakan ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Betul. Tapi sebetulnya apa sih Pak yang melatar belakangi kemudian adanya program kartu simpanan keluarga sejahtera ini? Ya, jadi kita bedakan ya antara kartu sama bantuannya. Ya. Jadi bantuannya itu memang sudah direncanakan sejak 2014. Jadi pada waktu itu ada bahwa akan ada kenaikan BBM yang direncanakan, masih ingat ya, 2014 November itu ya. Kemudian sebelum ini bedanya agak sekarang ini dengan yang lalu, Presiden yang lalu Pak Jokowi ini sebelum dia naikkan diumumkan malah dibagikan dulu uangnya dulu. Itu November. Kenapa? Karena memang itu logis. Kenapa? Sebelum diumumkan itu kan orang sudah ngomong-ngomong tentang kenaikan. Begitu ngomong kenaikan, inflasi sudah terjadi. Jadi artinya harga masyarakat sudah sudah diberikan masyarakat persiapan ya. langsung dikasih buffer itu, artinya dikasih bantalan sosial. Makanya langsung dibagikan, dan memang pada waktu itu dijanjikan bahwa ini tahun ini karena anggarannya memang per tahun, Desember 2 bulan dulu, tahun depan akan diberikan lagi. Dan tetapi itu adalah 2015 menunggu ini. persetujuan dengan DPR, gitu kan. Nah makanya pada waktu itu dibagikan 2 bulan, dan memang dalam hitungan kita teori bahwa kalau terjadi inflasi nanti ada penyesuaian, gitu ya. Setelah 4-5 bulan itu terjadi penyesuaian kembali, gitu. Artinya inflasi juga sudah mulai turun, dan harga diharapkan pada saat itulah itu juga mulai efeknya sudah tidak terlalu keras. Nah makanya pada tahun 2015 itu kesepakatan dengan DPR itu ada 3 bulan lagi, gitu. Nah inilah ada 600.000 sekarang yang dibagikan. Jadi sebetulnya ini memang suatu kelanjutan. Kalaupun ada hubungannya dengan kondisi yang sekarang, mudah-mudahan baik hasilnya, efeknya, gitu, membantu masyarakat dalam rangka mempertahankan daya beli mereka. Iya. Baik Pak, ini ada banyak pihak tentu yang terkait dengan program ini. Siapa saja sebetulnya sesungguhnya pemangku kepentingan dalam program simpanan keluarga sejahtera ini? Oh iya. Jadi banyak sekali. Jadi pertama, kalau sesuai dengan peraturannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 itu penanganan fakir miskin, datanya itu adalah Menteri Sosial. Menteri Sosial yang menentukan, mengelola, memverifikasi, memvalidasi data itu setiap 6 bulan. Kemudian kalau kita mau melihat misalnya pembagiannya di lapangan, yang membagikan adalah PT Pos dan Bank Mandiri. Kemudian di lapangan tentunya pemerintah daerah, tidak bisa lepas ya dari pemerintah daerah. Lalu yang di kementerian sendiri itu teman dari Kominfo juga terlibat, bagaimana mensosialisasikan. Kemudian teman dari PMK juga Menko, PMK juga mengkoordinasikan antara kelembagaan. Lalu tentu TNP2K juga ikut terlibat. Jadi memang banyak pihak yang terkait untuk kelancaran program ini sehingga tersalurkan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Pak, tadi saya sudah bicara data sedikit dengan Pak Apip ini, tapi memang data kan divalidasi dan dikumpulkan semuanya oleh Kementerian Sosial. Pada beberapa waktu yang lalu, pada waktu peluncuran tahap pertama, kalau tidak salah Ibu Menteri sempat mengatakan bahwa data itu belum dimutakhirkan. Bagaimana dengan kondisi yang sekarang Pak? Datanya apakah sudah dimutakhirkan? Lalu kemudian sebetulnya targetnya siapa aja sih Pak penerima dari bantuan ini? Jadi sebetulnya ini bukannya, memang kalau dinyatakan belum dimutakhirkan itu 100% belum dimutakhirkan semuanya, gitu loh. Namun demikian ada pemutahiran misalnya pada tahun 2013 itu ada sisa yang tidak terbagi, orangnya tidak ada.
Itu Orangnya tidak ada dimutakhirkan. Dalam arti kata bahwa uangnya itu tidak diambil, kemudian dicek ternyata dia sudah pindah atau sudah meninggal atau dan sebagainya, itu sudah dimutakhirkan gitu. Itu ada pada waktu itu sekitar 28.000 gitu ya. Kemudian 2014 kemarin itu juga ada yang langsung dikembalikan karena sudah tahu bahwa namanya juga orang ini nggak ada, karena mereka kan PT Pos ini juga mengirim undangan ke lapangan, jadi dia tahu persis juga di lapangan. Itu bentuk-bentuk pemutakhiran. Selain itu untuk menggantikan yang tadi retur, itu istilahnya retur yang kembali itu, ya itu memang ada usulan dari daerah yang di mekanismenya dengan musyawarah desa dan musyawarah kelurahan. Baik Pak, jadi sebelum sampai ke sana, tadi di awal kalau tidak salah jumlahnya 15,5 juta penerima. Oh ya. Kemudian setelah divalidasi, apakah jumlahnya masih sama dan apakah penerima di tahun 2014 lalu itu sama dengan penerima di awal April 2015 ini? 2014 itu 15,5 juta, bahkan pada tahun 2015 itu ada kenaikan. Kenapa? Karena program Pak Jokowi ini dia meminta supaya selama ini pada orang-orang unregister atau orang-orang yang tidak di rumah tangga itu tidak dapat. Misalnya penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Itu yang tinggal di panti misalnya atau tinggal anak-anak yatim. Selama ini mereka tidak menerima bantuan sama yang sekali lalu bantuan karena dulu bantuan kita memang basisnya rumah tangga. Gitu loh. Nah, mulai tahun ini itu pemerintahan sekarang ini menyiapkan 1,7 juta itu untuk persiapan adanya PMKS ini. Jadi gitu 1,7 juta ini sudah termasuk dalam 15,5 juta itu ya Pak ya? Otomatis lebih. Otomatis jadi sekarang lebih itu 16, harusnya jumlahnya udah nggak 15,5 juta lagi. Dari 16 juta sekarang. Jadi artinya memang ditingkatkan karena diinginkan menyisir juga menyisir ada orang-orang yang seharusnya masuk tapi tidak terdaftar. Tapi nantinya itu tidak akan menimbulkan kesulitan baru Pak ketika untuk mendistribusikannya kepada warga yang bersangkutan yang 1,7 juta tadi. Karena ini kan juga kita menentukannya itu tidak ujuk-ujuk dari pusat langsung muncul namanya gitu. muncul gitu enggak. Itu memang juga harus dari lapangan, dari daerah. Itu baru muncul gitu loh. Jadi tidak langsung hanya di atas kertas saya dimunculkan gitu loh. Kalau yang misalnya basis lembaga atau basis yang tinggal di panti-panti itu lebih mudah sebetulnya karena namanya ada, orangnya ada, dan ini memang orang yang paling membutuhkan juga sebetulnya. Nah tahun ini itu dapat mereka. Tahun ini dapat ya. Yang selama ini menjadi kekhawatiran masyarakat mungkin adalah jika kartu-kartu ini kemudian didistribusikannya tidak tepat sasaran. Bagaimana kemudian pemerintahan yang sekarang ini melakukan distribusi secara tepat sasaran Pak? Apa kemudian program yang dilakukan agar distribusi itu sesuai dengan sasarannya? Jadi di samping tadi bahwa ada musyawarah desa, musyawarah kelurahan, sekarang ini juga ada program yang dibeban Kementerian Sosial beserta BPS itu pemutakhiran data. Jadi tahun ini kita ada pemutakhiran data ini, tahun ini gitu ya. Jadi sambil jalan, karena ini apakah kemudian ada keterlibatan pemberdayaan masyarakat juga di sana? Jadi tidak hanya semata-mata menyandarkan pada data BPS gitu Pak. Oh iya. Jadi kalau pengambilan data itu kan begini sebetulnya. BPS itu mengambil data di lapangan gitu. Kemudian nanti setelah sampai di data itu terkumpul, itu baru diolah. Disusun, itu baru nampak bahwa ada sekian persen yang garisnya sekian kemiskinan gitu ya. Jadi misalnya kalau sekarang ini contohnya misalnya, sekarang ini kalau menurut BPS itu angka kemiskinan di 11%. 10, ya. Itu data yang terakhir ya Pak? Yang terakhir, 10,9 sekian, jadi 11 ya, 11%. Nah, itu secara makro dihitungnya. Nah sekarang, kita intervensi, yang sekarang yang dapat KKS ini, itu kita intervensinya itu 25%. Di mana 15,5 juta itu 25%. 15,5 juta keluarga itu atau 16 juta keluarga itu angkanya sekitar 25% dari penduduk gitu. Jadi artinya sudah di atas angka kemiskinan yang sudah ditentukan, yang sudah dihitung oleh BPS itu tadi. Artinya garis kemiskinan setiap daerah di nasional itu ditentukan udah. Lalu kita intervensi di atasnya gitu loh. Jadi memang sebetulnya kalau kita melihat itu bahwa ada orang-orang yang di atas garis kemiskinan itu ya, banyak di sini itu masuk gitu.
Karena memang mengukur itu kan tidak bisa tepat gitu 11% gitu misalnya, lalu 11,1, 11,2 itu beda gitu, enggak, itu sama di lapangan gitu loh ngelihatnya. Gitu. Jadi memang itulah di sini biasanya yang ada perdebatan sebetulnya. Iya, gitu iya. loh. Tapi yang terpenting harapannya adalah ini memang tepat sasaran dan Ya, diterima ya. oleh yang betul-betul membutuhkan. Itu apa namanya, tujuan kita bersama. Artinya kita memang selalu mengarah ke sana. Makanya kalau ada misalnya ada protes, ada ini, itu kita tampung, kemudian kita coba evaluasi kembali, kita ketemu pemerintah daerahnya, lalu ini apa masalahnya, seperti apa, dan sebagainya. Dan kemarin kan juga ada Dari pelaksanaan tahap pertama apa sih Pak kendala-kendala yang kemudian sampai ke Kementerian Sosial? yang paling banyak itu pertama adalah masalah pembagiannya. Jadi di mana masyarakat itu banyak yang tidak sabaran, walaupun sudah ditentukan jadwalnya. Jadi tapi waktu pembagian ya? Pembagian itu mereka datang berdesak-desakan, gitu ya. Kemudian ada yang juga protes ke kepala desa, kelurahan, gitu loh. Jadi kalau kami kemarin itu, saya kira tidak lebih dari 5 daerah ya yang itu. Tapi semua komplain-komplain itu kita tampung. Ditampung dan kemudian kita adakan perbaikan adakan di perbaikan tahapan untuk ini. ya? Jadi misalnya dengan PT Pos ini, itu sudah wanti-wanti bahwa ini Anda membagikannya tolong supaya sosialisasi dan pembagian undangan ini benar-benar bicarakan dengan lurah supaya disosialisasikan, jangan datang kalau tidak tepat, bukan pada waktunya, waktu schedule-nya gitu loh. Kemudian kita minta misalnya kalau memang itu tempatnya memungkinkan, itu ada tenda dipasang gitu loh. Bahkan sampai kita ngatur itu sampai loket-loket itu. Jadi tidak terjadi seperti yang waktu lalu ya Pak ya? Ada Insya Allah yang ini kan pembagian begini pingsan, kan sudah keberapa kali ya? Sudah ke-6 apa keberapa ya? Gitu loh. Dan juga dengan PT Pos. Jadi belajar dari pengalaman yang lalu harusnya sudah lebih baik ya? Insya Allah. Tapi memang alhamdulillah saya kira dibanding pertama dulu namanya BLT ini itu. Ini kan pelaksanaannya udah tahap kedua ini udah mulai 1 April nih Pak. Dari pelaksanaan 1 April itu sudah apakah kemudian kendala-kendala serupa itu terjadi lagi meskipun sudah ada perbaikan atau semuanya sudah berjalan lancar dan cukup yang baik? Saya dapat nih enggak ya. Dari Tepos juga mungkin bisa merasakan bagaimana. Tapi memang baru besok ya kalau nggak salah baru lebih banyak lagi serentak yang untuk semua beberapa kota ya. Karena ini kan juga tidak bisa kemarin itu misalnya tanggal 1 itu serentak terus seluruh Indonesia, seluruh kantor gitu buka tuh enggak. Tapi pertama semua ibu kota provinsi dulu, kemudian 3 hari kemudian tambah lagi berapa kabupaten lagi. Ini seluruhnya akan dihabiskan di bulan April ini Pak atau kita berusaha untuk membagikan secepat mungkin dalam bulan April ini, gitu loh. Tetapi jangan salah, itu kan sekarang agak berbeda. Sekarang ini kan giro, jadi berupa seperti tabungan sekarang ini. Artinya mereka pun tidak mengambil pun asal dia sudah laporkan itu udah nggak ada masalah karena dia berarti sudah punya tabungan di situ. Tidak mengambil pun asal sudah melaporkan. Sudah melaporkan. Jadi ketika saya pegang kartu saya datang ke kantor pos. Betul. Dan data sudah diverifikasi, saya adalah benar penerima kartu tersebut, tidak diambil tidak apa-apa. Mau diambil sebagian juga boleh. Dan tidak akan hilang juga dananya ya Pak ya. Nah kasus yang seperti sekarang misalnya di tahap pertama itu ada yang sampai 418.000 itu belum ngambil. Nah gitu loh. Nah ini akan segera kita validasi, verifikasi lagi. Kemana nih ya orang-orang yang ngambil ini? Gitu loh. Ternyata itu misalnya yang saya pernah cek itu dengan PT Pos itu sampling itu di Surabaya misalnya. Itu ternyata banyak yang memang waktu itu dia terdaftar orang pindah-pindah gitu loh. Artinya mungkin sudah tidak lagi sudah tidak tempat lagi semula. Karena mohon maaf ada mungkin penggusuran, pemindahan, relokasi dan sebagainya sehingga dia tidak ada di situ lagi dan alamatnya tidak bisa diketahui lagi. Nah, ini yang kita mau tahu pasti. Kalau kita sudah tahu nanti berapa sebetulnya jumlah kartu itu atau jumlah bantuan itu yang tidak orangnya sudah memang tidak ditemukan. Kapan tuh Pak akan melakukan proses validasi itu? Menunggu ini selesai atau? Tidak. Ini sedang berjalan juga. Sambil paralel ya? Paralel. Insya Allah bulan Mei ini mudah-mudahan dan 418.000 itu kita sudah tahu kondisinya. Lalu kita putuskan bahwa ini akan digantikan dengan nama yang baru, gitu kan? Nah ini akan dikembalikan lagi nanti ke wilayahnya masing-masing. Jumlahnya bisa jadi sama, bisa jadi berkurang dong ya Pak? Bisa. Kalau seandainya berkurang, lalu uang yang lebihnya ini akan dikemanakan Pak? Pasti ada kelebihan uang. Kalau memang ini pasti kembali ke kas negara. Kalau memang tidak sama sekali tidak kepakai. Tapi kelihatannya ini akan terpakai semuanya karena yang
kalau kami membandingkan antara yang seharusnya di dalam dan atau ada di luar tapi seharusnya di dalam, ada di dalam tapi seharusnya di luar, kan gitu kan ya. Ada orang misalnya Anda dengar media bilang, wah ada yang pakai kalung emas, misalnya gitu. Itu namanya itu disebut inclusion error gitu loh ya. Saya memperkirakan dari ini kabar juga informasi dan media kita terima bahwa jauh lebih banyak yang exclusion, yang harusnya dia di dalam tapi di luar, daripada yang harusnya di dalam tapi di luar gitu loh. Jadi artinya kalau mau ditukar gitu, itu lebih banyak yang mau masuk daripada yang mau keluar gitu. Jadi artinya tidak mungkin jadi, ada kelebihan dana. Kelihatannya itu akan kepake termasuk semua. buffer stock yang buffer yang kita sudah siapkan, yang kita siapkan tadi buffernya itu, bahwa kalau memang ini lagi kita sisir, karena dulu itu juga begini. Misalnya di Indonesia ini kebiasaan itu satu rumah, paling mohon maaf kalau saudara-saudara kita ini yang berkekurangan itu satu rumah itu beberapa keluarga, gitu loh. Nah yang dulu itu dapatnya cuma satu rumah itu satu satu keluarga yang menerima, karena dia hitungannya RT, rumah tangga gitu loh. Nah sekarang kita mau sisir, kalau bisa ini per keluarganya gitu loh. Nah, ini memang ada pekerjaan yang jelas menurut saya ini perbaikan berjalan terus gitu. Target kita insya Allah pada program bantuan kalau ada lagi di tahun 2016, artinya program apapun yang kita mau buat tentang kepada orang miskin ini, datanya jauh lebih bagus lagi dan tepat sasaran. Baik, kita akan bahas lagi nanti Pak. Sayangnya kita harus terlebih dahulu, dan saudara Anda nanti bisa bergabung lagi bersama kami untuk mengetahui diskusi ini lebih jauh, dan Anda juga nanti bisa menghubungi kami di nomor telepon 574-3476 atau di 574-3478. Kami akan kembali usai info terkini dan juga jeda berikut ini. Selamat malam, Anda menyaksikan Indonesia Terkini. Saudara, sebuah ledakan terjadi di bedeng yang terbuat dari triplex di Jalan Jati Bundar, Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di lokasi petugas menemukan sejumlah barang bukti 49 plastik hitam berisi benda berukuran bola tenis yang diduga petasan banting. Dan untuk mengetahui informasi terkini kita akan menghubungi reporter TVRI Robito Hamdani yang ada di lokasi. Selamat malam Robito. Ya, saudara, terjadi ledakan yang diduga bom di daerah padat penduduk di Jalan Jati Bundar RT 16 RW 9 Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang. Namun hingga saat ini belum dapat dipastikan ledakan tersebut bom atau bukan. Namun berdasarkan informasi dari warga yang kami himpun tadi, ledakan terjadi akibat laskar bit yang meledak dan mengakibatkan 4 orang terluka cukup parah, yakni Asep 67 tahun yang menderita luka sobek pada bagian tangan kanan dan kedua belah mata. Lalu Rustam 56 tahun yang mengalami luka di tangan kiri, perut, kaki kiri dan kanan dan cukup parah hingga membuat tidak sadar. Lalu ada Ferry 31 tahun yang mengalami luka lecet pada bagian lutut kaki. Amir 30 tahun menderita luka sobek pada bagian tangan kanan, bibir dan mata kiri. Hingga kini tim dari kepolisian, yakni tim Gegana dan tim Lapor beserta mengerahkan juga anjing pelacak masih melakukan identifikasi perkara, masih menyisir lokasi kejadian. Dan tadi sempat menyita 49 plastik hitam yang diduga berisi bom berukuran bola tenis. Dan kami tadi sempat mendekati lokasi kejadian, namun polisi melakukan sterilisasi sehingga kami harus bergeser cukup jauh. Dapat kami gambarkan lokasi kejadian berada di pemukiman padat penduduk. Kami harus menelusuri gang cukup sempit dan kejadian terjadi di sebuah bangunan semi permanen yang terbuat dari triplex. Dan di sekitar tempat kejadian adalah sebuah lapangan yang biasa digunakan sebagai tempat parkir oleh warga. Dan untuk saat ini demikian yang dapat kami laporkan dari lokasi kejadian di Tanah Abang. Kita kembali ke studio. Baik, Robito Hamdani melaporkan langsung dari Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saudara, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyatakan KBRI Thailand menginformasikan bahwa polisi maritim Thailand telah menahan sebuah kapal penangkap ikan ilegal berbendera Indonesia di Phuket, Thailand.
Kapal penangkap ikan ilegal yang disita polisi maritim Thailand di pesisir sebuah pulau dekat wisata Phuket telah lama dicari pihak berwenang Australia dan Selandia Baru. Kapal tersebut bernama Taisang alias Kunlun berbendera Indonesia. Kantor Bea Cukai Phuket mencatat 36 orang ditahan dari kapal tersebut. Mereka adalah 31 awak orang Indonesia, 4 orang Spanyol, dan kapten kapal berkewarganegaraan Peru. Kapal Kunlun tersebut diduga berulang kali mengganti nama, bendera, dan nomor identifikasi dalam beberapa tahun belakangan. Susi menyatakan akan berusaha memulangkan 31 WNI yang menjadi ABK di kapal Kunlun. Kapal Kunlun dituduh menangkap ikan bergigi atau toothfish yang dilindungi secara ilegal di perairan Antartika. Menteri Susi menyatakan kapal Kunlun pernah terdaftar di Korea Utara, Sierra Leone, Panama, dan Tanzania. Kapal Taisang sempat terlihat memakai nama Kunlun awal bulan lalu bersama sebuah kapal kembarnya Yongding di sebelah barat Australia oleh kapal patroli milik organisasi lingkungan Sea Shepherd Conservation Society. Dan saudara, satu korban ledakan di Tanah Abang masih dirawat di RS Pelni, Petamburan, Jakarta Barat. Korban ledakan bernama Suro menderita luka paling parah, tubuhnya penuh luka serpihan paku. Dan kita akan menghubungi rekan Happy Guritman yang tengah berada di Rumah Sakit Pelni Petamburan, Jakarta. Baik, Kenan dan juga pemirsa, dari Rumah Sakit Pelni Petamburan, Jakarta Barat dapat kami informasikan bahwa saat ini salah satu korban atas nama Rustam alias Suro yang merupakan korban dengan cedera paling parah akibat ledakan bom di Tanah Abang siang hari tadi sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban Rustam dipindahkan sekitar pukul 7:30 malam tadi dengan menggunakan ambulans dan juga mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan juga satuan gegana. Dan jika pada saat tadi sempat dilakukan pengamanan di IGD di Rumah Sakit Pelni ini, sekarang sudah kembali normal, tidak ada lagi aparat kepolisian maupun satuan gegana yang berjaga di IGD ini, karena memang 4 korban yang tadi sore sempat dilarikan ke Rumah Sakit Pelni ini untuk mendapatkan perawatan dan penanganan medis akibat ledakan di Tanah Abang, keempatnya ini sudah dipindahkan dan berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan intensif. Dan adapun korban Rustam alias Suro ini yang berusia 56 tahun ini merupakan korban dengan cedera paling parah dibandingkan 3 korban lainnya yang memang hanya mengalami cedera berupa luka sobek dan juga lecet pada bagian tangan, kaki, dan juga mata. Namun korban Rustam ini mengalami luka bakar yang cukup parah pada bagian wajah, tangan kiri, kaki, dan juga pada saat ditolong oleh... Ya, sekian Indonesia Terkini, sampai jumpa. Cinta takkan kemana-mana bila kita berdua, kita bersama, kita bahagia sederhana. Dengan Pak Peno? Ya, ada keperluan apa? Kami ingin tahu tentang wayang kulit, Pak. Wayang kulit masih diminati oleh banyak masyarakat Jawa karena bahasanya sederhana, lugas, dan menghibur. Syiar agama Islam di Tanah Jawa pertama kali didengungkan lewat media wayang kulit oleh Sunan Kalijaga. Wayang kulit, tradisi dan budaya leluhur Tanah Jawa yang harus tetap lestari. Adik-adik di sini mau memperdalam seni wayang kulit kan? Enggak Pak, kita mau menikah.
Kami mau menanggap wayang kulit, Pak. Oh, begitu. Baru di TVRI, Wakil Rakyat Bermalam. Pendekatan secara nyata dan personal figur wakil rakyat dengan konstituennya. Di sini, wakil rakyat juga ingin ikut merasakan apa kendala yang dihadapi setiap konstituen di dapilnya masing-masing. Wakil Rakyat Bermalam, Senin hingga Jumat pukul 9.30. Ikan lele ini dilengkapi dengan kumis. Kabar dari Petani, program yang memberi pencerahan pada sektor pertanian. Memberi gambaran sekaligus bagaimana menyongsong era swasembada pangan. Serbu kayu, lidah, campur pertanian. Kabar dari Petani setiap Jumat pukul 15. Ya, terima kasih saudara Anda kembali bersama kami di Kabinet Kerja Menjawab. Kami berbincang mengenai program Simpanan Keluarga Sejahtera. Baik Pak, tadi kalau saya lebih banyak bertanya ke Pak Andi, sekarang saya kembali lagi ingin tanya ke PT Pos Indonesia, Pak Apip. Tadi pelaksanaannya Bapak sudah jelaskan sedikit dari tanggal 1 April hingga saat ini, hari ini di Jakarta sudah juga dilakukan. Bagaimana kendala yang terjadi dari mulai 1 April hingga sekarang Pak? Kalau tadi menurut Kementerian Sosial sejauh ini untuk tahap yang di 2015 ini belum ada kendala yang berarti. Bagaimana dengan PT Pos sendiri? Sejak 1 April ini memang masyarakat udah mulai memahami karena jadwal udah disebar ke kelurahan ya. Sehingga jadi antrian-antrian dan desak-desakan udah nggak terjadi udah lagi berkurang ya? Sekarang. Kalau antrian pasti ada, cuma kalau desak-desakan sudah tidak ada lagi. Di Jakarta Timur tadi itu saya lihat di Jakarta Timur, di Jakarta Pusat, lalu di tempat-tempat lainnya lagi di wilayah Jakarta udah mulai bagus. Tersusun, masyarakat juga tidak lagi pingin cepat dia datang, pingin cepat-cepat ngambil, enggak. Dia saya datang jam segini sehingga saya nunggu nih, yang lain dulu. Dia tidak lagi main serobot. Kalau kemarin tuh